Ini adalah kisah tentang Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang menyamar menjadi manusia untuk menyaksikan perayaan ogoh-ogoh di Bali, dengan maksud untuk memahami bagaimana manusia merayakan tradisi dan menghormati alam. Namun kehadiran Nyi Roro Kidul memicu ketakutan di kalangan warga desa yang menganggapnya sebagai ancaman. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak kisahnya yang penuh makna. Waktu terus berlalu, malam nyepi semakin dekat, dan di seluruh Bali, warga mulai sibuk mempersiapkan ogoh-ogoh. Patung-patung raksasa yang terbuat dari bambu dan kertas sebagai simbol pengusiran roh jahat. Setiap desa memiliki ogoh-ogoh yang unik, dihias dengan beragam bentuk mengesankan, mulai dari raksasa hingga makhluk-makhluk mitologi. Ogoh-ogoh akan diarak keliling desa sebelum akhirnya dibakar sebagai simbol pembersihan. Di lautan selatan Bali, di kedalaman yang jauh, Ratunya Roro Kidul, penguasa laut yang legendaris, merasa sangat tertarik dengan kebudayaan manusia, khususnya tradisi ogoh-ogoh. Sebagai sosok yang kuat dan misterius, Nyi Roro Kidul jarang berinteraksi dengan manusia. Namun, ia merasakan dorongan kuat untuk menyaksikan kegembiraan manusia merayakan upacara tersebut. Ia ingin melihat bagaimana manusia mengekspresikan rasa takut dan penghormatan terhadap alam melalui karya seni yang megah dan penuh makna. Dengan bantuan kekuatan gaibnya, Nyi Roro Kidul berubah wujud menjadi manusia biasa. Ia menyamar dengan mengenakan gaun sederhana dan rambut panjang terurai yang menutupi sebagian wajahnya. Meskipun berada di dunia manusia, aura misteriusnya tetap terasa, memberi kesan menakutkan bagi siapa saja yang mendekatinya. Tanpa ada yang menyadari, ia melangkah keluar dari lautan dan menuju sebuah desa di Bali yang sedang mempersiapkan ogoh-ogoh. Sesampainya di desa, Nyi Roro Kidul merasakan atmosfer yang berbeda. Udara terasa hangat, dipenuhi semangat persatuan yang tinggi. Di sepanjang jalan, warga desa sibuk menyiapkan ogoh-ogoh mereka, menghiasinya dengan hati-hati dan berlatih mengaraknya. Nyi Roro Kidul merasa terpesona oleh seni dan kegembiraan manusia, namun juga merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun ia menyamar, kekuatan alam yang ada padanya tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Nyi Roro Kidul bergabung dengan warga yang sedang bekerja pada salah satu ogoh-ogoh yang belum selesai. Ia mendekati seorang pria muda bernama Wayan yang sedang merakit bagian tubuh ogoh-ogoh dengan cermat. Tanpa mengenalnya, Wayan menyapa wanita tersebut dengan ramah, "Ada yang bisa saya bantu?" "Aku hanya ingin melihat dan belajar tentang tradisi ini," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh wibawa. Wayan tersenyum dan dengan senang hati mengajaknya untuk melihat lebih dekat. Mereka pun berbincang banyak tentang makna ogoh-ogoh dan tradisi yang menyertainya. Wayan menjelaskan bahwa ogoh-ogoh tidak hanya sekadar karya seni, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam, sebagai pengusir roh jahat dan simbol pembersihan serta harapan baru. Nyi Roro Kidul merasa terkesan dengan penjelasan tersebut. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sebagai penguasa laut, ia mengerti bahwa meskipun manusia berusaha mengusir roh jahat, ada kekuatan yang lebih besar dari manusia yang dapat mengubah nasib mereka. Ia merasa bahwa keberadaannya bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk menguji batas kekuatan manusia yang berusaha mengendalikan alam. Seiring desa semakin sibuk dengan persiapan, beberapa orang mulai merasakan keanehan pada wanita tersebut. Meskipun ia tampak seperti manusia biasa, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, aura misterius yang membuat orang merasa tidak nyaman. Beberapa orang mulai berbisik, menyebutkan bahwa wanita tersebut mirip dengan sosok yang mereka dengar dalam legenda Bali, yang memiliki kekuatan luar biasa dan dikaitkan dengan Ratu Laut Selatan. Meskipun tak ada yang berani bertanya langsung, ketakutan mulai menyebar. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul semakin tertarik dengan detail ogoh-ogoh yang sedang disiapkan. Dalam pikirannya, ia merenung tentang kepercayaan manusia yang begitu kuat terhadap benda-benda yang mereka ciptakan. Meskipun manusia seringkali menganggap mereka dapat mengontrol segalanya, Nyi Roro Kidul tahu ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur dunia ini, dan ia merasa sedikit kesal melihat bagaimana manusia berusaha mengendalikan segalanya. Malam semakin larut, dan warga desa mulai berkumpul di alun-alun untuk menyaksikan prosesi ogoh-ogoh. Nyi Roro Kidul, yang masih menyamar, merasa semakin gelisah. Meskipun ia sangat ingin menyaksikan perayaan ini, perasaan tidak nyaman semakin tumbuh dalam dirinya. Tiba-tiba,
Angin kencang dari laut datang membawa aroma khas laut yang mengingatkannya pada kekuatannya di lautan. Merasakan ketegangan, Wayan mendekati Nyi Roro Kidul dan bertanya, "Apakah kamu merasa tidak enak badan? Mungkin kamu perlu istirahat sejenak." Namun, Nyi Roro Kidul hanya tersenyum samar dan berkata, "Aku hanya ingin melihat bagaimana semua ini akan berakhir. Aku ingin melihat bagaimana manusia merayakan keberanian mereka." Ketegangan semakin terasa. Orang-orang mulai berbicara tentang wanita tersebut, dan beberapa dari mereka mulai merasa takut. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, kerumunan mulai memisah, memberi ruang untuk ogoh-ogoh yang akan diarak. Nyi Roro Kidul, meskipun cemas dengan ketakutan yang mulai melanda, tetap bertekad untuk tetap di sana dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Semakin malam, suasana desa semakin panas dengan semangat perayaan. Kerumunan semakin ramai, dan orang-orang mulai mengarak ogoh-ogoh yang besar dan menakjubkan. Meskipun Nyi Roro Kidul berusaha untuk menikmati suasana sekitar, ketegangan yang semakin terasa membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah gelombang ketakutan diam-diam mulai menyebar di antara penduduk desa, beberapa di antaranya merasa terperangkap dalam kecemasan. Mereka seakan merasakan ada kekuatan yang lebih besar dari yang mereka pahami. Wayan, yang mulai merasakan keanehan pada wanita tersebut, mendekati Nyi Roro Kidul. Ia merasakan energi yang sangat kuat, seperti aura yang membedakannya dari manusia biasa. Dengan sedikit gugup, Wayan bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Aku merasa ada yang tidak biasa tentangmu." Nyi Roro Kidul, yang sejak awal tahu identitasnya bisa terbongkar kapan saja, akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatannya di hadapan Wayan. Dalam bentuk manusia, ia mengungkapkan siapa dirinya. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan," ujarnya dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, seakan menyatu dengan angin laut yang semakin kencang. Wayan terkejut, mulutnya terkatup rapat. Warga di sekitar mereka mulai berhenti bergerak, terdiam dan takut untuk mendekat. Ketakutan pun menyebar dengan cepat. Para penduduk yang sebelumnya sibuk merayakan ogoh-ogoh kini terhenti, bingung dan takut, saling berbisik tentang apakah ini sebuah pertanda buruk atau hanya ilusi yang dipengaruhi kegelapan malam. Seorang lelaki tua bijaksana dari desa, Imade, maju dengan hati-hati dan bertanya, "Apakah benar kamu adalah Nyi Roro Kidul yang hanya ada dalam legenda? Kenapa kamu datang ke sini? Apa tujuanmu?" Nyi Roro Kidul menatap Imade dengan tajam, lalu menjawab, "Aku hanya ingin melihat bagaimana kalian manusia merayakan hidup, bagaimana kalian mencoba mengendalikan alam dengan karya seni seperti ogoh-ogoh ini. Aku ingin merasakan kegembiraan kalian, tetapi juga ingin tahu apakah kalian benar-benar memahami makna dari segala yang kalian lakukan." Pernyataan itu membuat beberapa orang bingung dan takut, sementara yang lainnya semakin khawatir akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Mereka merasa tidak siap menghadapi kekuatan yang begitu besar. Ogoh-ogoh yang sebelumnya dipenuhi semangat kini tampak seperti simbol kekuatan yang lebih mengerikan. Nyi Roro Kidul merasakan ketegangan itu, namun ia tetap tenang. Angin laut semakin kencang, dan cuaca di desa mulai berubah. Langit yang cerah mendung, dan angin dingin menyapu desa, menciptakan suasana yang asing bagi mereka. Beberapa orang mulai khawatir, berpikir bahwa mungkin Nyi Roro Kidul sedang menguji mereka atau bahkan menghukum mereka yang telah melampaui batas dalam memanipulasi alam. Wayan, yang masih terkejut dan merasa tertekan, melihat orang-orang mulai menjauh darinya. Beberapa pemuda yang takut mulai mengusulkan untuk mengusir wanita itu dari desa sebelum keadaan semakin buruk. Namun, Wayan yang merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari ketakutan itu, mendekati Nyi Roro Kidul dan mencoba berbicara dengannya. "Apakah kami sebagai manusia tidak berhak merayakan hidup kami? Kami tidak bermaksud menantang alam atau kekuatan apapun. Kami hanya ingin hidup damai dan merayakan budaya kami. Jika kedatanganmu adalah ujian, kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya kamu harapkan." Nyi Roro Kidul menatap Wayan dengan penuh makna. Manusia seringkali terlalu fokus pada apa yang mereka lihat di permukaan. Namun mereka lupa bahwa alam dan kekuatan yang lebih besar tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan manusia semata. Kalian percaya bahwa dengan mengusir roh jahat, kalian akan mendapatkan kedamaian.
Tetapi apakah kalian benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari tindakan kalian? Wayan terdiam, tak tahu harus merespons apa. Sebagian besar orang di desa merasa tertekan dan cemas. Namun Nyi Roro Kidul tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melukai siapapun. Ketegangan semakin memuncak ketika angin laut berhembus kencang, membawa suara yang seperti berbisik di telinga setiap orang. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam, lalu berkata dengan suara yang terdengar jelas, "Ini bukan ancaman, tetapi peringatan. Kalian manusia harus berhati-hati dalam merayakan hidup, karena setiap tindakan kalian ada akibatnya." Namun, Nyi Roro Kidul sedikit tersentuh oleh sikap Wayan yang tidak takut padanya. Melihat kerumunan yang semakin takut, ia menyadari bahwa meskipun manusia terbatas, mereka memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Keinginan Nyi Roro Kidul untuk melihat bagaimana manusia berinteraksi dengan alam dan kekuatan gaib tetap besar. Namun, saat ini ia harus mengajarkan mereka arti keseimbangan antara manusia dan alam. Perlahan, ia mengendalikan angin yang mulai reda, memberi isyarat bahwa ia tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk memberikan pelajaran yang lebih dalam tentang kehidupan dan alam. Meskipun ketegangan masih terasa, ada sedikit perubahan dalam sikap beberapa orang. Mereka mulai memahami bahwa ini bukan sekadar ujian, melainkan pelajaran yang lebih besar. Angin yang kencang mulai mereda, tetapi suara deburan ombak yang keras di kejauhan tetap menggema, menambah kegelisahan di hati mereka. Penduduk desa saling bertukar pandang, sebagian tampak bingung, sementara yang lain masih ketakutan. Wayan, yang berdiri dekat dengan Nyi Roro Kidul, mencoba berpikir jernih di tengah kekacauan itu. "Ratu Laut Selatan," katanya dengan suara bergetar namun tegas, "kami tidak tahu bahwa kedatanganmu akan memicu ketakutan seperti ini. Kami hanya ingin merayakan tradisi kami, bukan menantangmu. Jika ada sesuatu yang salah, kami ingin mendengarnya." Namun, Nyi Roro Kidul tidak langsung memberikan jawaban. Ia hanya menatap langit yang mendung, tampak sedang memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketakutan dan kebingungan yang ada di sekelilingnya. Ia telah lama mengamati umat manusia dari kejauhan, namun ini adalah pertama kalinya ia benar-benar berinteraksi dengan mereka, menyaksikan ketakutan dan keraguan yang bercampur di dalam hati mereka. Meskipun manusia berusaha mengusir roh jahat dengan ogoh-ogoh, Nyi Roro Kidul melihat bahwa ketakutan yang lebih besar justru terpendam di dalam diri mereka. "Manusia," suara Nyi Roro Kidul rendah dan menggema, "selalu merasa perlu mengusir segala yang mereka tidak pahami. Ogoh-ogoh kalian memang indah, karya seni yang penuh semangat. Tapi apakah kalian benar-benar tahu apa yang kalian usir? Apakah kalian sadar bahwa kalian bisa saja mengundang roh-roh yang lebih kuat dengan ketakutan yang kalian tanamkan?" Wayan berusaha meredakan suasana dengan berbicara lagi meskipun hatinya terasa terguncang oleh kata-kata Nyi Roro Kidul. "Kami hanya berusaha menjaga keseimbangan, Ratu. Ogoh-ogoh ini, ritual ini, bukan untuk menantangmu atau siapapun. Ini hanya cara kami untuk memperkuat diri agar bisa hidup damai, jauh dari gangguan." Namun, semakin Nyi Roro Kidul mendengarkan penjelasan itu, semakin ia merasa ada yang salah. Bagaimana mungkin manusia yang begitu terhubung dengan alam masih merasa perlu untuk menaklukkan dan mengusir hal-hal yang mereka takuti? Meskipun ia tidak ingin menghancurkan semangat mereka, ia merasa bahwa perayaan ini terlalu menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Kegelisahan dalam hati manusia yang selalu takut akan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba, dari dalam kerumunan, terdengar suara keras seorang pria yang tampak gelisah. "Kita harus menyingkirkannya. Ini adalah peringatan dari laut. Kita tidak boleh membiarkan kekuatan seperti itu ada di sini, di tengah kita." Suara itu memicu kecemasan yang lebih besar, dan warga desa mulai murka. Beberapa dari mereka mengangkat obor dan mendekati Nyi Roro Kidul. "Kami tidak membutuhkan kekuatan gaib seperti itu. Pergilah dari sini," teriak seorang wanita dengan suara penuh ketakutan. Kekacauan mulai melanda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam perayaan ogoh-ogoh mulai bergerak mendekati Nyi Roro Kidul, memegang obor dan alat pemukul mereka dengan penuh waspada. Mereka merasa ketakutan, berpikir bahwa kehadiran Nyi Roro Kidul akan membawa bencana, dan bahwa ia adalah ancaman bagi desa mereka. Nyi Roro Kidul, yang sebelumnya mencoba memahami perasaan mereka,
kini merasakan perubahan energi yang lebih besar. Ketakutan mulai meresap lebih dalam, namun ia tidak ingin lebih jauh menghancurkan kedamaian mereka. Kalian manusia, dengan segala ketakutan kalian, merasa bahwa kalian bisa mengendalikan dunia ini hanya dengan kekuatan dan simbol. Tapi kalian lupa bahwa apa yang kalian takuti adalah bagian dari diri kalian sendiri. Dan kalian tidak bisa mengusirnya begitu saja, kata Nyi Roro Kidul dengan suara penuh wibawa. Ia melangkah mundur, namun ketegangan semakin memuncak. Orang-orang semakin mendekat, dan beberapa mulai melemparkan benda-benda ke arahnya, merasa bahwa mereka harus segera mengusir kekuatan yang mereka anggap jahat sebelum semuanya terlambat. Suasana semakin kacau. Wayan, yang menyaksikan ketegangan ini semakin berkembang, berlari ke arah warga desa yang semakin banyak itu. "Hentikan!" teriaknya, berusaha menenangkan mereka. "Kalian salah paham. Nyi Roro Kidul tidak datang untuk menghancurkan kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Namun, usahanya sia-sia. Ketakutan telah menguasai banyak orang, dan mereka tidak lagi bisa mendengar alasan. Mereka hanya ingin mengusir apa yang mereka anggap sebagai ancaman. Wayan merasa frustasi dan terjebak di tengah dilema. Ia ingin membantu Nyi Roro Kidul. Namun ia juga tahu bahwa ketakutan manusia tidak mudah diatasi dengan kata-kata. Nyi Roro Kidul merasakan ketegangan ini semakin lama semakin sulit ditahan. Jika situasi ini terus berlanjut, perayaan ogoh-ogoh yang seharusnya menjadi simbol pembersihan roh jahat bisa berakhir dengan kehancuran. Akhirnya, dengan kekuatan yang besar, ia mengangkat tangannya, dan angin besar kembali berhembus, membelah kerumunan. Dengan suara yang menggema, Nyi Roro Kidul berkata, "Jika ketakutan kalian lebih besar dari kemampuan kalian untuk mengendalikan diri, maka akan ada konsekuensinya." Angin yang menderu membawa hawa dingin, seolah memperingatkan bahwa alam bisa dengan cepat membalikan keadaan jika manusia tidak berhati-hati dengan kekuatannya. Di bawah bayangan laut yang gelap, Nyi Roro Kidul berdiri, menyadari bahwa meskipun ia datang dengan niat untuk belajar dan menyaksikan perayaan manusia, ketakutan manusia sendiri bisa menjadi musuh terbesar mereka. Ketegangan masih mengalir, dan kerumunan semakin terpecah. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih menjadi tanda tanya besar. Suasana di desa kini berada di puncak ketegangan. Angin kencang yang dibawa oleh Nyi Roro Kidul menggulung seluruh kerumunan, membuat orang-orang terhuyung-huyung dan terkejut. Beberapa mulai berlutut, mengira mereka akan dihancurkan oleh kekuatan gaib. Di sisi lain, beberapa pemuda yang memegang obor dan alat pemukul mencoba melawan, meskipun ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Semua orang terhanyut dalam suasana kacau, terombang-ambing antara rasa takut dan kebingungannya. Nyi Roro Kidul berdiri tegak. Wajahnya tetap tenang meskipun angin yang dihasilkannya semakin kencang. Ia menyadari bahwa kerusuhan ini semakin memburuk. Orang-orang yang awalnya ingin merayakan ogoh-ogoh kini terperangkap dalam ketakutan yang melanda mereka. Beberapa mulai berteriak, meminta agar ogoh-ogoh segera dibakar agar mereka bisa mengusir semua kekuatan jahat yang mereka yakini dibawa oleh Nyi Roro Kidul. Wayan, yang berada di tengah kerumunan, merasa bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia mencoba mendekati Nyi Roro Kidul. Tetapi tiupan angin begitu kuat sehingga ia harus berpegangan erat pada tanah agar tidak terbawa. Ketika akhirnya ia berhasil mendekat, ia berteriak agar suaranya terdengar di tengah kekacauan itu. "Ratu Laut Selatan!" teriak Wayan, matanya penuh kecemasan. "Aku tahu kami telah salah paham, tapi tolong hentikan ini. Kami tidak berniat menantangmu. Kami hanya ingin merayakan hidup kami dengan cara kami sendiri. Kami tidak tahu cara yang benar untuk menghormati alam, tapi kami tidak bermaksud buruk." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata yang penuh kedalaman, seolah memandang jauh ke dalam jiwa Wayan. Ketika itu, angin yang keras mulai mereda, meskipun hanya sedikit. Ia menurunkan tangannya, memberi isyarat agar kerumunan yang berlarian itu berhenti sejenak. Semua orang terdiam, dan suasana yang sebelumnya sangat mencekam kini mulai berubah menjadi hening. Meski ketegangan masih sangat terasa di udara. Nyi Roro Kidul berdiri di tengah desa. Suaranya terdengar seperti bisikan angin yang berkeliling di sekitar mereka. "Apakah kalian tidak memahami bahwa alam ini lebih besar daripada yang kalian pikirkan?" Kata-katanya mengalir, seperti angin,
membangkitkan perasaan tidak nyaman yang tak terhindarkan di hati para penduduk desa. Kalian berusaha mengusir hal-hal yang tidak kalian pahami, tetapi apakah kalian benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensinya? Kerumunan mulai terdiam. Beberapa orang tampak terhenyak, merenungkan kata-katanya, sementara yang lain tetap bingung dan takut. Tidak ada yang tahu bagaimana harus merespons, dan tak seorang pun ingin mempertaruhkan nasib mereka. Ketakutan yang tersembunyi dalam hati setiap orang kini mulai membanjiri pikiran mereka. Apakah ogoh-ogoh ini benar-benar cukup untuk mengusir segala kegelapan yang mereka rasakan? Wayan, yang masih merasa cemas, berlari ke depan dan berlutut di hadapan Nyi Roro Kidul. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan, katanya, suaranya penuh dengan permohonan. Tolong beri kami petunjuk, Ratu. Kami hanya ingin hidup dalam kedamaian dan menghormati alam, bukan merusaknya. Jika apa yang kami lakukan salah, beri kami kesempatan untuk belajar. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, wajahnya tetap tenang, namun tatapannya semakin dalam, seakan sedang menilai apakah manusia benar-benar menginginkan kedamaian atau hanya terfokus pada upacara dan simbolisme belaka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia akhirnya berkata dengan suara yang berat namun penuh kebijaksanaan, "Manusia, kalian menciptakan ogoh-ogoh untuk mengusir roh jahat. Tetapi kalian tidak bisa memisahkan diri dari alam. Ketakutan yang kalian rasakan itu berasal dari dalam diri kalian. Jika kalian terus berusaha mengusirnya tanpa memahami intinya, kalian hanya akan mengundang lebih banyak kesulitan." Dengan kata-kata itu, angin yang semula mengamuk mulai mereda. Suasana di desa kini jauh lebih tenang, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Wayan berdiri, matanya dipenuhi kebingungan namun juga harapan. Ia menyadari bahwa pesan Nyi Roro Kidul bukan sekadar tentang ritual atau ogoh-ogoh, tetapi tentang pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan keseimbangan. "Saya tidak datang untuk menghancurkan," lanjut Nyi Roro Kidul, "tetapi untuk mengingatkan kalian. Kalian tidak dapat mengendalikan semua hal yang ada di dunia ini. Apa yang kalian sebut roh jahat adalah bagian dari kehidupan kalian yang belum kalian pahami. Jangan berfokus hanya untuk mengusirnya dengan ketakutan, karena itu hanya akan membawa kalian lebih dekat pada kehancuran." Kerumunan kembali hening. Warga desa saling berpandang, beberapa tampak merenung tentang apa yang baru saja mereka dengar. Meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti, kesadaran baru mulai muncul di hati mereka bahwa mereka harus lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan alam dan segala kekuatan yang ada di dunia ini. Nyi Roro Kidul menoleh ke arah Wayan dan berkata, "Sekarang saya akan pergi, tetapi ingatlah pesan ini, ciptakan kedamaian bukan dengan mengusir yang kalian takutkan, tetapi dengan memahami dan menerima segala yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak." Dengan kata-kata terakhir itu, angin laut yang semula membawa kekuatan dahsyat kini berubah menjadi hangat dan menenangkan. Nyi Roro Kidul menghilang ke dalam kegelapan malam, kembali ke laut. Desa yang sebelumnya kacau kini dipenuhi dengan kesunyian yang mendalam. Kerumunan yang tadinya panik mulai kembali tenang, meskipun mereka masih mencerna pengalaman yang baru saja terjadi. Para penduduk desa yang sebelumnya penuh dengan kebingungan dan ketakutan mulai merasa lebih tenang. Meskipun mereka masih bingung, mereka mulai merasakan adanya perubahan dalam diri mereka. Perayaan ogoh-ogoh yang semula penuh kegembiraan kini terasa lebih reflektif, lebih tenang. Meskipun ogoh-ogoh tetap dibakar, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka, kesadaran bahwa mereka tidak bisa mengendalikan segalanya, dan bahwa kedamaian sejati hanya bisa dicapai dengan saling memahami dan menghormati alam. Setelah Nyi Roro Kidul menghilang dalam kegelapan malam, desa yang sebelumnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan kini merasakan ketenangan yang berbeda. Angin yang semula mengamuk kini perlahan menjadi sejuk dan menenangkan. Suasana yang semula mencekam kini berubah menjadi hening, penuh dengan refleksi dan pemikiran mendalam. Wayan berdiri di tengah kerumunan, memandangi api dari ogoh-ogoh yang perlahan meredup. Warga desa satu persatu mulai berkumpul kembali. Meskipun masih ada ketegangan yang terperangkap dalam hati mereka merasa terhantui oleh pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, dan beberapa di antara mereka masih tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Wayan merasa perlu untuk berbicara dan mengungkapkan apa yang baru saja ia pelajari. Ia melangkah ke depan, memandang mata orang-orang desa yang tampak lelah dan bingung.
Kalian semua mungkin merasa takut dan bingung atas kejadian ini, katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Tapi saya rasa kita semua telah belajar sesuatu yang sangat berharga malam ini. Ia berhenti sejenak, memberi kesempatan bagi orang-orang untuk mendengarkan kata-katanya. Nyi Roro Kidul datang bukan untuk menghancurkan kita. Dia datang untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan mengusir yang kita anggap jahat tanpa mencoba memahami akar dari ketakutan itu. Ogoh-ogoh yang kita buat memang untuk mengusir roh jahat. Tetapi kita tidak bisa mengusir ketakutan kita sendiri begitu saja. Ketakutan adalah bagian dari kita yang harus kita pahami, bukan hanya kita tolak. Para warga desa mulai saling memandang. Beberapa wajah yang sebelumnya penuh ketakutan kini menunjukkan ekspresi penuh refleksi. Imade, yang sejak awal berusaha memahami kedatangan Nyi Roro Kidul, berdiri di depan dan dengan perlahan mengangguk. Wayan benar, katanya, kita seringkali melupakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki keseimbangan. Bukan hanya kita yang harus memahami, tetapi alam juga memiliki cara untuk mengingatkan kita. Kata-kata Imade membuat beberapa warga desa merasa lebih tenang. Perlahan, beberapa dari mereka mulai menyadari bahwa perayaan ogoh-ogoh yang mereka lakukan bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Namun itu tidak berarti mereka bisa terpisah dari alam dan kekuatan yang lebih besar. Mereka tak bisa terus-menerus mengusir roh atau kekuatan yang tak mereka pahami tanpa memberi ruang untuk pemahaman dan kebijaksanaan. Wayan melanjutkan, saya tahu kita semua hanya ingin hidup damai. Tapi kedamaian datang bukan dengan mengusir apa yang kita takutkan, melainkan dengan memahami dan menerima segala sesuatu, termasuk ketakutan kita. Jika kita hanya berfokus pada apa yang kita takuti, kita akan terus terperangkap dalam lingkaran itu. Beberapa saat setelahnya, suasana di desa mulai berubah. Orang-orang merasa lebih lega meskipun mereka masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Seperti yang dikatakan Wayan, ketakutan mereka tidak akan hilang hanya dengan menghancurkan ogoh-ogoh atau mengusir sesuatu yang tidak mereka pahami. Mereka harus berhadapan dengan ketakutan itu, bukan lari dari kenyataan. Imade melangkah maju dan mengajak beberapa warga yang lebih tua untuk berkumpul dan berdiskusi mengenai cara mereka bisa lebih bijaksana dalam merayakan tradisi mereka di masa depan. Mereka menyadari bahwa meskipun ogoh-ogoh merupakan bagian dari tradisi, mereka tidak boleh melupakan pesan yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Seiring berjalannya waktu, desa itu kembali ke kehidupan normalnya. Namun mereka tidak lagi merayakan ogoh-ogoh dengan cara yang sama. Walaupun mereka tetap membuat ogoh-ogoh, kini mereka melakukannya dengan kesadaran dan rasa hormat yang lebih besar terhadap alam dan semua kekuatan yang ada di sekitarnya. Setiap perayaan kini tidak hanya bertujuan untuk mengusir roh jahat, tetapi juga untuk memahami ketakutan mereka sendiri dan berusaha berdamai dengan alam. Wayan, yang pada awalnya merasa cemas dan bingung, kini menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia tidak hanya memahami apa yang terjadi malam itu, tetapi juga bertekad untuk mengajarkan orang lain tentang pentingnya memahami dan menghormati alam. Ia menyadari bahwa perayaan dan kebudayaan bukan hanya soal ritual, melainkan tentang bagaimana manusia menjalin hubungan dengan dunia yang lebih besar di sekitar mereka. Pada malam yang tenang itu, Wayan berdiri di depan pantai, memandang lautan yang luas. Angin yang sebelumnya mengguncang kini membawa ketenangan. Seakan alam sendiri merestui pemahaman baru yang tumbuh dalam hati setiap orang desa. Di kejauhan, suara ombak yang berdebur lembut mengingatkannya bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dilihat oleh manusia, dan kedamaian sejati hanya dapat ditemukan dengan memahami dan menerima keseimbangan alam. Perayaan ogoh-ogoh mungkin telah berakhir, tetapi pelajaran yang ditinggalkan oleh Nyi Roro Kidul tetap tertanam dalam hati mereka. Desa itu kini menjadi tempat yang lebih bijaksana, tempat di mana manusia dan alam berusaha hidup berdampingan dengan saling memahami tanpa ketakutan yang membutakan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.